Bolehkah kita waktu sholat duhur berjamaah di musola kantor, jamaahnya kurang lebih 20-25 orang? Adakah masjid terdekat? Masjidnya kaum muslimin, di mana tegak azan sholat 5 waktu berjamaah di situ? Kalau ada, jangan. Ada dan terjangkau tentunya. Kalau ada tapi tidak terjangkau, mungkin harus berjalan setengah jam misalnya, maka tidak wajib mendatangi masjid tersebut, ya. Artinya kita kaum muslimin ini jangan sholat berjamaah di tempat masing-masing, kantor masing-masing, rumah masing-masing, kamar masing-masing. Jangan. Berjamaahlah di masjid. Masjid yang dimaksud tentu masjidnya kaum muslimin. Ya, rata-rata masjid insya Allah tanah wakaf, ya, tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Itu sifat tanah wakaf. Kecuali tidak terdengar adzan, ya. Maksudnya adzan tanpa pengeras. Bagaimana memahami keadaan untuk yang sudah wajib haji? Apakah jika punya uang 30 juta untuk daftar DP haji termasuk wajib? Iya, memang itu yang sedang kita hadapi, ya kan? Harus punya uang segitu untuk nama kita masuk. Nah, kita punya uang segitu, ya sudah, store agar nama kita masuk. Nah, kita ada uang segitu, bahkan lebih, tapi kita berencana untuk jangan terlalu lama. Sebab kalau cuman DP 30 juta, nunggunya katanya 15 tahun misalnya. Ini lebih besar lagi. Misalnya 50 juta, nunggunya cuman 5 tahun, 4 tahun. Ya boleh. Boleh, tidak wajib, ya, boleh. Kita 30 nggak masalah, emang bukan salah kita. Maunya kita bayar, ya nggak lama berangkat, gitu ya. Yang salah adalah tidak punya uang 30 juta, uangnya cuma 10 juta, lalu minjem sana minjem sini untuk menjadi 30 lalu bisa store. Ini tidak boleh, ini haram. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh kita takalluf. Itu takalluf namanya, membebani diri dengan beban yang kita nggak sanggup. Itu yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Coba kalau kaum muslimin paham semua ini. Jadi kalau nggak punya 30 juta nggak store, insya Allah antrian tidak sebanyak hari ini. Hari ini luar biasa antrian. Karena apa? Nggak paham ini. Maka sunnah itu luar biasa. Faham sunnah itu manfaatnya luar biasa. Kalau kaum muslimin di negeri kita itu pada faham sunnah, ngaji sunnah, barangkali ngantri cuma 2 tahun, 3 tahun. Siapapun itu. Mau haji biasa, mau haji plus, itu masalah fasilitas, bukan masalah antrian. Antrian sama. Itu. Nah, ini sayangnya, karena tidak pada faham sunnah, tidak belajar sunnah. Sebagaimana kuburan berhektar-hektar mubazir, nggak perlu. Kok mau ribuan mayat kalau faham sunnah? Mereka nggak faham sunnah, ya dikiranya harus hektaran, ya, karena nggak faham sunnah. Ini luar biasa sunnahnya. Apa akidah Hamas di Palestina? Apakah kita boleh mendoakannya? Mendoakan sesama muslim diperintahkan oleh Allah. Mendoakan sesama muslim, apalagi sedang menghadapi si al-maghdubi alaihim al-yahud, ya, maka bukan saatnya lagi untuk membahas dia akidahnya apa. Ini saatnya kita menolong saudara kita, ya.
Nanti dalam pengajian ilmu, itu pembahasan. Ya, ada sesama muslim sedang dizalimi orang kafir, masa kita tahu tanyakan akidahnya apa, manhajnya apa? Ketemu di jalan, salam, kita tanyakan manhajnya apa, akidahnya apa? Tentu tidak. Dia mati, kita mau sholati, di mayatnya sudah terbujur di masjid ini, kita tanyakan manhajnya apa, akidahnya apa? Tidak. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah, kita tanyakan manhajnya apa, akidahnya apa? Tidak. Ya, kita tanyakan muslim apa kafir? Iya, cuman muslim apa kafir. Akidah dan manhaj itu kita bahas, kita bedakan ketika kita cari ilmu doang. Kita mau nyari ilmu nih, lagi ngasih ilmu dia, akidahnya apa? Kalau Jahmiyah ya jangan, kalau Khawarij ya jangan, kalau Ahlu Sunnah ya gitu ya. Apakah jika kita cerita tentang Fir'aun misalnya, apakah termasuk ghibah? Ya, ghibah yang boleh, kan Allah yang mencontohkan. Untuk yang jelas-jelas keburukannya Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, Namrud, Qarun, ghibah fillah. Kan dulu ulama itu bahkan ngajak ghibah, sebelum memulai pengajian ngajak ghibah, nagib fillahi sa'atan, marilah kita sesaat ghibah karena Allah. Apa isinya? Si fulan kalau nyampein hadis jangan didengar, hafalannya rusak. Si fulan gak terpercaya, si fulan hafalannya lemah, si fulan berubah hafalannya saat tua, si fulan tidak sikah, si fulan tidak adil. Itu kan ghibah semua ya. Jadi ghibah itu tidak semuanya haram, bahkan ada yang sunnah ya. Coba misalnya antum tahu persis si fulan di mana-mana ngutang nggak pernah bayar, antum tahu persis, antum termasuk korbannya. Nah, satu ketika saudara antum mau dipinjemin pula uang oleh si fulan ini, antum tahu, antum diam aja? Tentu antum bilang. Nah, bilang itu kan ghibah ya, ghibah yang dibolehkan ya. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.